Anak laki-laki itu menyelamatkan seekor burung gagak yang jatuh ke dalam sumur. Burung gagak membalas kebaikan dengan kebencian. Ia mengepakkan sayapnya, mengirimkan tumpukan lumpur hitam ke wajah anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu ingin menyeka lumpur dari wajahnya. Dia menemukan bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya. Adegan ini membuat takut anak itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tumpukan lumpur tiba-tiba keluar dari sumur. Mata anak laki-laki itu tertuju pada lumpur itu. Segera setelah itu, lumpur tersebut berubah menjadi monster lumpur. Anak laki-laki itu segera berlari menuju rumah. Namun monster lumpur itu masih mengejarnya tanpa henti. Saya melihat pemandangan aneh ini. Dia mengeluarkan senjatanya dan melepaskan satu tembakan untuk mengalahkan monster itu. Tapi monster tidak takut dengan peluru. Itu berubah menjadi monster lumpur. Sang ibu berlari memeluk anaknya di dalam rumah. Namun monster lumpur itu masih belum menyerah. Pada saat ini, sang ibu memegang sabit dan memotong monster lumpur itu menjadi dua. Tindakan ini kembali membuatnya marah. Dia merentangkan lengannya yang panjang, menangkap anak laki-laki itu di rumah dan memasukkannya ke perutnya. Monster lumpur itu tiba-tiba bisa berbicara. Rasanya tidak enak. Ibu ingin monster itu mengembalikan putranya. Tapi monster itu lari dan masuk ke dalam sumur jahat. Ini adalah anak ke-11 yang hilang secara aneh. Untuk memperjelas kemana anak-anak itu dibawa, Raja mengundang sepasang saudara pengusir setan untuk datang ke kota. Namun hal aneh terjadi di kota. Anak laki-laki itu terbangun oleh suara kuda. Melihat kudanya tergeletak di tanah sambil mengerang, anak laki-laki itu membungkuk untuk menenangkan kudanya agar tertidur. Mulut kuda itu mengeluarkan seikat sutra laba-laba. Bocah itu segera berlari, tidak menyangka akan semakin banyak sutra laba-laba yang membungkus tubuhnya. Ketika dia mencoba melarikan diri, kuda itu melemparkan anak itu ke udara. Tepat setelah itu, sesuatu yang buruk terjadi. Sang ayah bergegas keluar untuk melihat, tetapi putranya telah ditelan kuda. Mereka ingin menarik putra mereka keluar, tetapi kudanya berbalik dan berlari ke dalam hutan. Penduduk desa dengan cepat mengejarnya. Grimm bersaudara juga mengejar mereka. Namun di hutan ini mengintai kekuatan jahat. Tak lama kemudian, kuda mereka tersangkut pohon tua dan tewas terjatuh. Mereka harus kembali sementara dan menunggu hingga keesokan paginya sebelum pergi ke hutan untuk mencari bocah itu. Keesokan paginya, mereka tiba di bawah menara di hutan. Menara ini bukanlah menara biasa. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang ratu tinggal di sana. Namun epidemi terjadi. Sang ratu pada akhirnya tidak melarikan diri. Apakah anak laki-laki itu terjebak di sini? Grimm bersaudara memutuskan untuk memanjat menara untuk menjelajah. Mereka tidak menyangka hal itu terjadi ketika Jack naik ke puncak menara. Dia menemukan bahwa di kaki menara dikelilingi oleh 12 peti mati yang tampak sangat aneh. Jack menarik tanaman merambat ke dalam menara dan menemukan bahwa bagian dalamnya penuh dengan sutra laba-laba dan gagak. Jack menemukan lukisan aneh. Tanpa diduga, tertulis di sana, "Korbankan saja 12 anak ratu yang mati untuk dihidupkan kembali." Ketika Jack terus menyelidiki, dia benar-benar menemukan ratu terbaring di tempat tidur. John di luar menara juga melihat pemandangan aneh. Seorang pria memegang katak dan menjilatnya. Tanpa diduga, seorang gadis kecil muncul dari kolam di belakangnya. John menjatuhkan katak itu untuk menyelamatkan gadis itu, tetapi lolongan serigala mengejutkannya. Dia mencondongkan tubuh dan melihat ke arah serigala, yang berdiri dan berubah menjadi manusia serigala. Manusia serigala mengambil gadis itu, memasukkannya ke dalam peti mati, dan mengenakan sepatu kaca padanya. Dia mengambil setetes darahnya dan meminta burung gagak untuk membawanya ke mulut ratu yang sudah mati. Detik berikutnya, ratu segera bergerak. Melihat adegan ini Jack berlari. Ratu cantik muncul di cermin meminta Jack untuk tinggal bersamanya. Jack terpesona dan tidak mengetahui bahwa ratu di cermin sebenarnya adalah mayat kering. Sebuah batu terbang membangunkan Jack. Ternyata John berada di luar menara lempar. Ternyata manusia serigala menemukannya dan meminta Jack keluar. Jack melompat melalui jendela, tidak menyangka akan menimpa manusia serigala. Untuk mencegah tragedi kembalinya Brother Grimm ke kota, mereka menceritakan kepada raja tentang penyihir di hutan. Namun raja tidak mempercayainya dan menganggap kedua bersaudara itu tidak kompeten dan mengikat mereka ke hutan. Kemudian kirim tentara untuk membombardir hutan. Untungnya, Mary tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya Mary ditangkap oleh seorang penyihir dan dijadikan ramuan. Saat api berkobar di hutan, penyihir telah mengumpulkan cukup darah dari 12 orang untuk menghidupkannya kembali. Dia memadamkan api di hutan. Selanjutnya, dia memulihkan wajah cantiknya ketika dia masih muda. Grimm bersaudara sekali lagi bergegas ke menara tinggi. Mereka ingin menghentikan penyihir itu. John langsung terpesona oleh penyihir itu. Melihat John akan menjadi budak penyihir itu, Jack memecahkan cermin ajaib ratu. Detik berikutnya, tubuh ratu hancur seperti kaca.
Dan segera setelah itu, John juga terbangun dari ilusinya. Cermin ini adalah kehidupan ratu. John memeluk cermin terbesar. Dia langsung melompat menuruni tangga mengikuti cermin yang pecah. Ratu berubah menjadi abu. Detik berikutnya, menara tinggi itu juga meledak dan meledak hebat. Sebuah keajaiban terjadi. Kedua belas anak tersebut dikorbankan seolah kutukan telah dicabut dan mereka semua hidup kembali. Di akhir cerita, semua anak kembali ke pelukan orang tuanya. Dan sejak saat itu, Brothers Grimm menjadi yang paling terkenal di kota. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di film-film selanjutnya.